Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 dalam mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Ahmad Sarlardi, MA. Saya akan membuka presentasi pada kelompok kami yang membahas mengenai hubungan ASEAN dengan negara Indonesia dalam kerjasama internasional. Adapun isi dari kelompok kami ialah Arga Pramudia, saya sendiri dan Irawan, Desi Lestari, Dian Eka Rahmawati, dan Zofrani Putri Hasmi. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asia Nations, dan apabila diterjemahkan dalam Indonesia berarti Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Organisasi Internasional Regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok atau sering juga disebut ASEAN Declaration oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Berdasarkan Deklarasi ASEAN pada 1967 di Bangkok, pembentukan ASEAN ditujukan untuk menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan dan mempromosikan keamanan dan kestabilan di kawasan. Krisis ekonomi 1997 memaksa para kepala negara ASEAN untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkret demi menjaga stabilitas ekonomi di regional ASEAN. Semua pihak menyadari bahwa solusi yang dapat diimplementasikan adalah dengan mencari investasi jangka panjang, yaitu lebih besar dan membuka perdagangan bebas. Langkah tersebut benar-benar dilaksanakan. ASEAN kemudian memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan ASEAN Free Trade Area, atau bila diterjemahkan menjadi area perdagangan bebas ASEAN. Dalam perkembangan selanjutnya, para pemimpin negara ASEAN merumuskan ASEAN Vision 2020 yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN, yaitu as a concrete of Southeast Asian nation, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development in a community of caring societies. Rencana jangka panjang tersebut terdiri atas 3 pilar. Yang pertama yaitu ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian yang kedua ASEAN Security Community. Yang ketiga ASEAN Socio-Cultural Community. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan kerjasama internasional diantaranya: yang pertama mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara, yang kedua mencegah atau konflik yang mungkin terjadi, kemudian yang ketiga memperoleh pengakuan sebagai negara merdeka. Baik, materi yang selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai bentuk kerjasama antar negara di bidang ekonomi. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan 2 negara, contoh negara Cina dengan Indonesia, melakukan perdagangan tekstil, penyediaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu kerjasama yang antara negara di satu kawasan, yaitu seperti contoh ASEAN, APEC, NAFTA, dan MEE. Dan yang ketiga ada kerjasama internasional, yaitu kerjasama antar negara-negara di dunia, contohnya seperti OPEC, WTO, dan lain-lain. Selanjutnya ialah ASEAN. ASEAN ialah organisasi regional dari negara-negara Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus pada tahun 1967 pada saat ditandatanganinya Deklarasi Bangkok oleh 4 menteri luar negeri dan seorang wakil perdana menteri, yaitu Adam Malik sebagai menteri luar negeri Indonesia, Esa Raja Ratman sebagai menteri luar negeri Singapura, Tun Abdul Razak sebagai wakil perdana menteri Malaysia, Narcisco Ramos sebagai menteri luar negeri Filipina, dan yang terakhir ada
Tanat Khoman sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Selanjutnya pada perkembangannya, 5 negara Asia Tenggara lainnya yaitu seperti negara Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ikut bergabung dalam ASEAN. ASEAN dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan melibatkan komite di berbagai bidang. Adapun pembahasan ini yaitu tujuan ASEAN. Yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, perkembangan kebudayaan melalui usaha bersama masyarakat Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Dan yang kedua, mendorong perkembangan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan administrasi. Dan yang keempat, menciptakan usaha-usaha yang efektif guna meningkatkan pemanfaatan dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan termasuk perdagangan internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan, dan komunikasi. Dan yang terakhir ialah mempertinggi taraf hidup masyarakat di wilayah Asia Tenggara. Materi berikutnya yaitu mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau yang saling menguntungkan dan memanfaatkan yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Sedangkan perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai sanksi bisnis antara pihak-pihak lebih dari satu negara. Berikutnya yaitu pentingnya perdagangan internasional. Hubungan ekonomi internasional dengan perdagangan internasional adalah sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan, di mana ekonomi internasional menyediakan landasan teori ekonomi di dalam mempelajari dan menganalisis hubungan ekonomi antar negara. Perdagangan internasional merupakan aplikasi pelaksanaan perdagangan internasional. Dalam ekonomi internasional, antara lain dipelajari teori murni perdagangan atau the pure theory of trade yang membahas dasar terjadinya perdagangan internasional. Berikutnya yaitu ada teori kebijakan perdagangan atau the theory of commercial policy, yaitu yang membahas alasan dan timbulnya perdagangan bebas, proteksionisme, dan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Berikutnya yaitu ada juga neraca pembayaran atau the balance of payment yang mencatat transaksi antar suatu negara dengan negara lain serta sistem moneter internasional dan keuangan internasional. Selanjutnya penyajian data. Peran perdagangan internasional Indonesia dengan ASEAN sudah mulai berdiri sejak berdirinya organisasi ASEAN. Sebagai salah satu negara pendiri, peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN tentulah sangat besar. Banyak hal yang telah dilakukan Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Contohnya dari peran bidang ekonomi Indonesia dalam organisasi ASEAN ialah ikut memprakarsai berdirinya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Selain itu, Indonesia juga ikut mempelopori berdirinya ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Organisasi ini sekaligus menjadi tonggak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Dengan adanya organisasi AFTA, produk-produk dari negara ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dibentuknya AFTA, yakni untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif. Negara ASEAN merupakan kawasan yang menarik para investor asing. Bahkan negara-negara tersebut saling bersaing untuk menjadi paling menarik. Berikut ini akan disampaikan kondisi ekonomi negara Indonesia. Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina yang merupakan negara-negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Yang pertama yaitu Indonesia, merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Kemudian Indonesia pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia. Tapi akhir-akhir ini ia telah mulai menjadi pengimpor
bersih, minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk yaitu beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Perkembangan perekonomian negara merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah. Untuk mengetahui kondisi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari seberapa besar jumlah produk domestik bruto di Indonesia. Kontribusi sektoral secara tidak langsung menunjukkan bagaimana struktur perekonomian Indonesia. Berdasarkan kontribusi sektoral, menunjukkan bahwa sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar. Sektor tersebut memberikan kontribusi rata-rata 24% terhadap total PDB Indonesia pada 2 tahun terakhir. Dengan demikian, seperempat dari PDB Indonesia disumbang oleh sektor industri pengolahan. Secara keseluruhan, peran rata-rata sektor primer sebesar 26,56%, kemudian untuk sektor sekunder itu 35,52% dan sektor tersier itu 37,92%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor tersier. Untuk kesimpulannya, yaitu kerjasama internasional dapat diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. ASEAN adalah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerjasama regional negara-negara di Asia Tenggara. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN diantaranya adalah Indonesia sebagai salah satu negara yang memperkasai terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Selain itu, Indonesia sebagai pelopor dan pendiri ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Organisasi ini sekaligus menjadi tonggak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara. Dengan adanya organisasi AFTA, produk-produk dari negara Asia memiliki daya saing kuat di pasar global. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dibentuknya AFTA, yakni untuk menjadi kawasan ASEAN sebagai tempat produksi dan kompetitif. Indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang besar di luar Jawa, termasuk minyak mentah, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Kemudian Indonesia pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia, meski akhir-akhir ini telah mulai menjadi impor minyak mentah. Hasil pertanian yang utama termasuk yaitu beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Perkembangan perekonomian negara merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah.